Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan juga tentunya supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin membahas tentang kemenangan Manchester United di kandang West Ham dengan skor akhir 1-2. Ada rekor yang telah dicatat oleh Manchester United sejak dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer. Untuk ke-29 kalinya di pertandingan away-nya Manchester United tidak kalah di kompetisi English Premier League. Dan dari 29 pertandingan tersebut di mana MU tidak kalah dalam pertandingan-pertandingan away mereka di English Premier League, MU berhasil meraih 19 kali kemenangan. Terakhir kali MU kalah adalah pada tahun 2020 lawan Liverpool di bulan Januari pada tanggal 19. Jadi artinya kita bisa perhatikan bahwa Ole Gunnar Solskjaer telah membuat Manchester United menjadi tim yang tangguh dalam partai-partai away. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat MU bermain di luar kandang, tim-tim tuan rumah akan cenderung bermain terbuka, mencoba untuk mencetak gol tentunya agar bisa meraih kemenangan lawan Manchester United yang tentu saja masih merupakan salah satu klub besar dan juga yang kuat di English Premier League untuk saat ini. Walaupun MU memang sudah lama tidak menjadi juara dari EPL, tetapi bukan berarti bahwa tim ini adalah tim yang lemah. Apalagi begitu banyak pemain bintang yang sekarang berada di skuad Manchester United. Salah satunya adalah Cristiano Ronaldo. So this is a very special win for Manchester United karena juga yang mencetak the winning goal adalah pemain yang mereka putuskan untuk tidak menjual, yaitu Jesse Lingard. Bisa saja Ole memutuskan untuk melepas Jesse Lingard ke klub lain di bursa transfer musim panas lalu karena MU telah mendatangkan Cristiano Ronaldo. Masih ada Martial, masih ada Mason Greenwood, tetapi Ole adalah pelatih yang bijak. Walaupun secara taktik kita perhatikan dia belum begitu bagus, tapi dia adalah pelatih yang bijak. Dia tahu dia perlu mempertahankan Lingard karena Lingard juga bisa menjadi salah satu senjata bagi Manchester United. Saya ingin dulu membahas lineup dari kedua tim, teman-teman. Sangat penting kita membahas lineup. Memang saya tidak nonton pertandingan ini secara live karena saya siaran pertandingan Liga 1, maka itu saya cukup terlambat untuk membuat konten ini karena saya harus nonton rerun dari pertandingan ini, teman-teman. Especially for all of you who are Manchester United supporters, saya membuat konten ini juga untuk kalian agar kalian pahami apa sih yang menjadi kekuatan dari Manchester United musim ini. Nanti juga akan saya tegaskan ya. Yang pertama saya ingin membahas tentang lineup dari West Ham. Fabianski, mantan penjaga gawang Arsenal. Koval, Kurt Zouma, mantan pemain Chelsea. Kita tahu Kurt Zouma adalah pemain yang tangguh, tapi dia akhirnya tergeser dari Chelsea dan dia pindah ke West Ham United. So di belakang ada juga Ogbonna, ada juga Cresswell, back kiri yang juga saya pikir mengirimkan umpan-umpan yang akurat di pertandingan ini. Fornals, Soucek, Declan Rice yang dirumorkan juga akan segera berpindah klub tahun depan ke klub besar lainnya di Inggris atau mungkin juga keluar. Kemudian Vlasic dan di depan ada Jared Bowen dan juga Said Benrahma. Bagi Manchester United tentu CR7 akan turun ya sebagai ujung tombak. Belakangnya ini ada lineup yang ofensif. Ada Paul Pogba, ada Bruno Fernandes, ada Mason Greenwood, teman-teman. Artinya 4 pemain ini punya kemampuan yang sama dalam urusan mencetak gol jika mereka bisa mendapatkan free space. Fred, Scott McTominay, saya agak bingung juga nih ya, Fred masih terus dipasang. Oke lah, itu adalah pilihan dari Ole ya. Saya justru cenderung lebih memilih Matic, tapi ya kita tahu kan bahwa Ole lebih sering mengandalkan pemain-pemain yang sudah biasa tampil sebagai starter. So Luke Shaw, Harry Maguire, Varane, Wan-Bissaka dan David De Gea yang bermain brilian di pertandingan ini. Selain juga dia menyelamatkan penalti dari open play beberapa kali, dia melakukan saves dari peluang-peluang West Ham United. Dan Rafael Varane, di sini saya ingin menyoroti peran dari Rafael Varane. Memang dia belum tampil sempurna, tapi dia bisa melakukan covering yang krusial di lini pertahanan dari Manchester United. So dari jalannya pertandingan, ya MU tentu dong ingin meraih kemenangan di pertandingan ini kan, karena mereka ingin tetap berada di zona papan atas. Apalagi kita tahu bahwa MU baru saja kalah di pertandingan UCL lawan Young Boys yang telah saya jelaskan di konten tersebut bahwa kesalahan dari Ole adalah dia melakukan pergantian pemain yang terlalu cepat dengan menarik keluar Ronaldo dan juga Bruno pada saat pertandingan masih menyisakan belasan menit.
Artinya pada menit ke-72 dan terbukti dengan ditarik keluarnya Cristiano Ronaldo dan juga Bruno Fernandes, maka para pemain dari Young Boys itu lebih leluasa untuk menyerang karena mereka tidak perlu khawatir lagi. Sebab dua pemain bintang dari MU tersebut kan telah ditarik keluar. Secara permainan memang MU yang mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Dan saya perhatikan bahwa Cristiano Ronaldo adalah pemain yang paling banyak mendapatkan peluang mencetak gol di game ini. Baru saja pertandingan dimulai dia sudah mendapatkan peluang dari dalam kotak penalti, menerima umpan dari Pogba tapi syutingnya mengarah langsung ke Fabianski. Oke, West Ham memang menyerang tapi juga mereka sulit untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya kecuali ada pemain dari MU yang out of position. Memang Jarrod Bowen juga mendapatkan peluang untuk mencetak gol kan yang dia sudah dekat itu dengan penjaga gawang De Gea, tapi De Gea memang formnya lagi bagus di match ini. Souček juga beberapa kali tendangannya off target, padahal dia berada dalam posisi yang menguntungkan. Yang menjadi masalah bagi MU yang saya perhatikan, bahwa jarak antara lini pertahanan dengan lini tengah cukup jauh. Ada gap yang bisa kita lihat. Dan itu terbukti dari gol pertama yang dicetak oleh siapa ini? Said Benrahma ya, pemain yang muncul tiba-tiba tidak terkawal karena memang pada saat dia mendapatkan umpan dari Bowen kan kita tidak melihat ada pemain MU yang menutup ruang tendang atau ruang tembak dari Said Benrahma sehingga dia bisa melepaskan syuting yang terkena Rafael Varane dan bola berubah arah menjebol gawang dari De Gea. MU perlu respon. Dan beberapa kali saya melihat bahwa combination play antara Cristiano Ronaldo dan juga Bruno Fernandes tidak begitu baik karena sering umpan-umpan dari Bruno itu terlalu kencang. Sulit untuk bisa diterima oleh Ronaldo. Baik juga umpan dari Fred atau juga dari Luke Shaw. But finally Bruno bisa mengirimkan umpan yang akurat. Sepertinya mengarah ke Greenwood. Tetapi Greenwood tidak bisa menyundul bola tersebut. Dan kita lihat shooting dari Ronaldo yang sempat di-save oleh Fabianski. Dan dia bisa memanfaatkan situasi rebound tersebut. Dicek dan review dari ruang VAR ternyata disahkan sebagai gol Manchester United. Cristiano Ronaldo juga kembali mendapatkan peluang saat dia mendapatkan umpan dari Greenwood. Peluang dari dalam kotak penalti lagi bisa di-save oleh Lukas Fabianski. Babak kedua, apa yang perlu dilakukan oleh para pelatih dari kedua tim? Yang saya melihat bahwa Moyes memainkan Yarmolenko karena dia ingin pemain yang bisa lebih banyak melakukan pergerakan-pergerakan cepat. Dan dari Manchester United memasuki menit ke-72 nih tampaknya Ole lebih sering melakukan pergantian pemain di menit ke-70-an ya. Jadon Sancho masuk menggantikan Mason Greenwood dan Jesse Lingard menggantikan Paul Pogba. Nemanja Matic kemudian masuk di menit ke-88 menggantikan Fred. Yang saya bisa pelajari dari pergantian pemain ini bahwa Ole memainkan Lingard untuk bisa lebih banyak memberikan tekanan dan support kepada Cristiano Ronaldo. Tekanan tentu ke pertahanan dari West Ham dan support ke Cristiano Ronaldo agar Ronaldo itu tidak berjuang seorang diri di depan. Kemudian Matic dimainkan untuk lebih lama menguasai bola di tengah karena Fred cukup sering kehilangan bola. And Jadon Sancho dimainkan juga sama untuk lebih lama menguasai bola di tengah karena kita tahu Sancho adalah pemain yang lebih efektif untuk bergerak dengan bola. Beda dengan Mason Greenwood yang biasa melakukan pergerakan tanpa bola dan juga tentunya Mason Greenwood punya naluri yang lebih baik dalam urusan mencetak gol. But MU juga perlu berhati-hati sehingga yang dimainkan juga adalah pemain-pemain yang bisa lama menguasai bola. Lingard can score a very good goal dan terbukti pergantian pemain dari Ole kali ini benar. Karena memang dia melakukan pergantian sesuai dengan kebutuhan MU. Pertama, menguasai bola lebih lama, memperlambat tempo permainan, dan kedua, perlu memberikan support kepada Ronaldo. Passingnya dari Matic dan Lingard sempat juga dikawal oleh Zuma, tapi dia bisa mencetak gol. Dan after that kita lihat ada insiden ya di mana Ronaldo sepertinya dilanggar oleh Zuma, memang telah dicek dari ruang VAR dan ternyata itu bukan pelanggaran. Saya pikir juga karena Ronaldo telah lepas kontrol dari bola, dia sudah mendorong bola cukup jauh dan baru kemudian kita lihat ada challenge dari Kurt Zouma dan kemudian juga kita lihat ada penalti yang diperoleh oleh West Ham di mana Yarmolenko mengirimkan umpan dan memang tangan yang aktif dari Luke Shaw. Mark Noble yang baru masuk diberikan kesempatan untuk mengeksekusi penalti tersebut. Yang saya ingat bahwa Mark Noble ini adalah spesialis penendang penalti. Dia sering melakukan eksekusi penalti yang sempurna, tetapi De Gea yang biasanya kita tahu sulit untuk bisa melakukan penyelamatan dari penalti, bahkan statistik mengatakan bahwa De Gea telah kemasukan total 40 gol secara berturut-turut dari penalti yang dieksekusi oleh para pemain tim lawan. Tapi dari penalti ini De Gea bisa melakukan wonderful save dan mengamankan timnya untuk meraih kemenangan dan mendapatkan 3 poin lagi dan tetap berada di papan atas. Apa yang bisa kita cermati dari pertandingan ini? Bahwa
bagi sebuah tim yang mengalami kesulitan untuk bisa mempertahankan tempo permainan, mereka juga perlu lebih pintar untuk mengatur ritme permainan mereka, seperti yang dilakukan MU dengan dimasukkannya Matic, dengan dimasukkannya juga Jadon Sancho. Kemudian apalagi yang bisa kita pelajari dari pertandingan ini, yaitu sebuah tim perlu punya pemain yang bisa memberikan perbedaan, bisa menjadi pembeda, dan itu adalah CR7. Beberapa kali saya membuat konten kan tentang CR7. Saya jelaskan dan saya tegaskan, ya, istilahnya bahwa saya mengatakan itu sesuai dengan fakta. Bahwa CR7 memang adalah pemain yang dibutuhkan Manchester United. Terbukti sekarang. Di game pertamanya lawan Newcastle dia mencetak 2 gol. In the second game in UCL dia mencetak gol lawan Young Boys. Memang kesulitan bagi MU karena mereka sempat bermain dengan 10 pemain dan pergantian pemain dari Ole yang menurut saya tidak sesuai dengan kebutuhan dari Manchester United. And then di game ini juga dia kembali mencetak gol. So well done for Manchester United. Saya pikir ini adalah kemenangan yang istimewa dari MU karena terlihat staying power dari para pemain MU begitu baik, dan juga tentunya ada kontribusi yang luar biasa dari De Gea. Dan saya pikir tidak ada faktor keberuntungan dari save De Gea, karena De Gea dengan tepat dia membaca arah bola dan bisa melakukan save. Beda halnya jika Mark Noble miss penalti tersebut dengan tendangannya terkena tiang atau mistar atau juga melayang jauh. Tapi De Gea melakukan save yang gemilang 100% sempurna. No hit, only football, salam sepak bola.